Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, lahir banyak ulama yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak ulama Indonesia yang memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Ulama-ulama Indonesia ini telah berperan dalam mengembangkan pemikiran Islam dan menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Sepatutnya kita bangsa Indonesia dan umat Islam bangga dan mengikuti jejak langkah para ulama pendahulu kita yang telah membawa nama harum bangsa karena dikenal dunia. Melalui ketulusan mereka yang terus mendidik anak bangsa, hingga membuat umat makin cerdas dan terus berkembang menjalankan fungsinya sebagai umat yang membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sejarah mencatat beberapa ulama Indonesia pada masa lalu pernah berkiprah hingga namanya dikenal di Mekah dan Madinah, bahkan dunia. Sebagian menghabiskan hidupnya dengan mengajar di sana, sebagian lagi pulang ke Indonesia. Berikut adalah beberapa ulama Indonesia yang hingga kini nama dan karyanya dikenal dunia yang dilansir dari berbagai sumber. Syekh Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah seorang tokoh sufi penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Abdus Samad lahir pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi di Kesultanan Palembang dan wafat pada 1203 Hijriah atau 1789 Masehi di usia 85 tahun. Mengenai lokasi dikebumikan jenazahnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ulama. Apabila dilihat latar belakangnya, ketokohan Al-Palimbani sebenarnya tidak jauh berbeda dari ulama-ulama Nusantara lainnya, seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Abdurrauf As-Singkili, Yusuf Al-Makassari. Dari susunan silsilah atau nasab Syekh Al-Palimbani keturunan Arab, dari sebelah ayah, Syekh Abdul Jalil bin Sayyid Abdurrahman Al-Jawi bin Syekh Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Madani. Ayah Al-Palimbani adalah ulama yang berasal dari Madinah yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya, Raden Ranti, adalah wanita Palembang yang diperistrikan oleh Syekh Abdul Jalil, setelah sebelumnya menikahi Wan Zainab, putri Dato Sri Maharaja Dewa di Kedah. Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair, atau akrab dipanggil Mbah Moen lahir, tanggal 28 Oktober tahun 1928 Masehi di Rembang. Beliau adalah seorang ulama sekaligus politikus Indonesia. Ia merupakan pengasuh tertinggi Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, dan menjabat sebagai Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan hingga kematiannya. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang selama 7 tahun. Setelah berakhirnya masa tugas, ia mulai berkonsentrasi mengurus pondok pesantrennya. Ia pernah menjadi anggota MPR RI mewakili Jawa Tengah selama 3 periode. Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri, Bogor. Muhammad Ahyad Al-Buguri dikenal sebagai ulama yang multi dalam menguasai berbagai disiplin keilmuan. Meskipun sudah diangkat menjadi pengajar di Masjidil Haram, Ahyad masih mengaji kepada Masyayikh Haramain, khususnya Syekh Muhtar bin Atarid Al-Buguri. Ketika Syekh Muhtar wafat, Ahyad diminta untuk menggantikan posisinya dalam mengajar berbagai disiplin keilmuan di Masjidil Haram. Halakahnya terbilang besar, ada sekitar 300 talabah yang setia mendengarkan butiran ilmu darinya. Selain mengajar di Masjidil Haram, Ahyad juga mengajar di Masjid An-Nabawi dan memimpin majelis zikir di Makkah. Muhammad Ahyad lahir di Bogor, Jawa Barat pada malam Rabu tanggal 21 Ramadan 1302 Hijriah atau 1884 Masehi. Ia adalah putra dari Kiai Muhammad Idris bin Abi Bakar bin Tubagus Mustafa Al-Bakri Al-Buguri. Dalam mendidikan putra-putrinya, Kiai Idris sangat mengutamakan pengajaran agama dibanding dengan yang lainnya. Ketika sendi-sendi ajaran Islam sudah tertanam baik, maka Kiai Idris memerintahkan anaknya seperti Ahyad untuk mengkaji pelajaran umum supaya antara ilmu agama dan umum dapat selaras dan seimbang. Mulanya Ahyad menerima didikan ilmu agama dari ayahnya dan ulama-ulama yang ada di daerahnya. Dasar-dasar ilmu agama Islam seperti membaca Al-Quran, Nahwu, Shorof, Fikih, Hadis, dan lain-lain dikuasainya dengan baik. Metode menghafal,
sorogan, dan bandongan selalu menjadi makanan keseharian Ahyat ketika masih dalam prosesi belajar di kampung halamannya. Syekh Mahfuz Al-Tarmasi. Syekh Muhammad Mahfuz adalah seorang ulama kaliber internasional yang berasal dari pelosok Jawa Timur, yakni Desa Tremas di Kabupaten Pacitan. Karena daerah asalnya itu, ia dikenal dengan sebutan Syekh Mahfuz Tremas. Ia hidup di rentang masa antara tahun 1868, lahir, dan wafat pada 1920. Pakar filologi Khazanah Islam Nusantara, Ahmad Ginanjar Syaban, menyebutkan bahwa Syekh Mahfuz Tremas merupakan seorang putra dan cucu dari seorang ulama, bahkan dari kalangan keluarga bangsawan. Kakeknya Syekh Mahfuz Tremas adalah seorang bangsawan, bergelar Ngabehi, yaitu Syekh Abdul Manan Diponegoro. Ayahnya, Syekh Abdullah menikah dengan seorang putri dari keluarga Kesultanan Surakarta. Secara keluarga, Syekh Mahfuz ini perpaduan keulamaan dan kebangsawanan Jawa. Syekh Mahfuz Tremas tumbuh dan besar di dalam lingkungan keilmuan keagamaan yang sangat kuat. Dasar-dasar ilmu keislaman didapatkannya dari kedua orang tua dan ulama-ulama di tanah Jawa, salah satunya kepada Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Setelah itu, ia pergi ke Makkah untuk bermukim dan belajar di sana. Di Tanah Suci, Syekh Mahfuz bertemu dengan ulama besar di dunia Islam. Seiring berjalannya waktu, ia dipercaya dan mendapatkan lisensi untuk mengajar di Masjidil Haram Makkah. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Padang. Syekh Yasin Al-Fadani bernama lengkap Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau seorang ulama asal Padang, ahli sanad hadis, ilmu falak yang dijuluki Musnid Dunia, Musnid ad-Dunya. Gelar Musnid Dunia yang disandangnya karena memiliki sanad ilmu paling banyak di dunia pada masanya. Guru Syekh Yasin Al-Fadani mencapai lebih dari 700 orang. Beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah tahun 1335 Hijriah atau 1915 Masehi. Syekh Yasin merupakan putra ulama terkenal Syekh Muhammad Isa Al-Fadani asal Padang, Sumatera Barat. Meski lahir dan besar di Mekah, Syekh Yasin Al-Fadani sangat mencintai tanah leluhurnya, Indonesia. Beliau pernah menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1979 dan melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Sosoknya sebagai pemilik sanad hadits dan disiplin ilmu pada masanya membuatnya masyhur dan dihormati para ulama pada masanya. Lahir dari keluarga pecinta ilmu agama. Sejak kecil Syekh Yasin belajar kepada ayah beliau, Syekh Muhammad Isa Al-Fadani dan paman beliau Syekh Mahmud Al-Fadani. Beliau belajar dan menghafal beberapa matan kitab dalam bidang ilmu fiqh, tauhid, faraid dan mustalah hadits. As-Syaikh Al-Imam Am-Nawawi As-Sani Al-Bantani Al-Jawi As-Syafi'i. Syekh Nawawi lahir dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sekarang di Kampung Pesisir, Desa Padaleman, Kecamatan Tanara, Serang. Pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara. Beliau merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Sedangkan ibunya bernama Zubaedah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang dan dikaruniai 4 orang anak. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu.
Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro. Syekh Sulaiman Kurdi merupakan ulama asal Bojonegoro yang jadi bagian penting dalam simpul mata rantai sanad Aswaja di Makkah, pada abad 20. Namanya tak dikenal di Jawa Timur, bahkan kota Bojonegoro sendiri. Ulasan mengenai sosoknya pun masih sangat sulit dicari. Tapi, nama Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro pernah masyhur di kota Makkah. Beliau tercatat sebagai ulama pengajar di Tanah Haramain. Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro adalah bukti betapa kota-kota kecil di Jawa Timur telah memiliki ulama kaliber dunia, sejak zaman dulu. Selain itu, ini juga bukti bahwa Islam di Bojonegoro, Jawa Timur, merupakan peradaban intelektual yang cukup sepuh. Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro menjadi ulama penjaga transmisi sanad Aswaja yang melahirkan ulama-ulama besar generasi berikutnya. Beliau wafat di kota Makkah dan dimakamkan di pemakaman Mala, yang masyhur sebagai makam para aulia. Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah seorang ulama yang mendirikan perkumpulan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Perkumpulan tarekat ini merupakan penyatuan dan pengembangan terhadap metode dua tarekat sufi besar, yakni Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat, pada bulan Safar 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari Kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau atau nomaden memang masih menjadi bagian cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Ahmad Khatib Sambas menjalani masa-masa kecil dan masa remajanya, di mana sejak kecil, Ahmad Khatib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan wara di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas. Karena terlihat keistimewaannya terhadap penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, Ahmad Khatib Sambas kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya Mekah. Maka pada tahun 1820 Masehi, Ahmad Khatib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Makkah. Sejak saat itu, Ahmad Khatib Sambas memutuskan menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib lahir dari pasangan Abdul Latif bin Abdullah dan Limba Kurai binti Tuanku Nan Renceh pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi di Koto Tuo Balai Gurah, Kecamatan 4 Angkat Kandung, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saudara kandungnya 5 orang dan saudara seayahnya 16 orang. Ahmad Khatib kecil menyukai ilmu dan ulama. Dia mulai belajar membaca Al-Quran kepada ayahnya di suatu lembaga, maktab, hingga usia 11 tahun, lalu berangkat ke Mekah bersama ayahnya, kakeknya, dan pamannya, Abdul Ghani, untuk belajar agama dan menghafal Al-Quran. Sebagai seorang alim yang berpegang teguh dalam mazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pernah menjadi imam Masjidil Haram bersama Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus. Syekh Ahmad Khatib adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i pada permulaan abad ke-14. Dia menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, ilmu ukur, dan ilmu waris. Tidak kurang dari 49 kitab telah ditulis Syekh Ahmad Khatib dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu, serta publikasinya telah tersebar hingga ke Suriah, Turki, dan Mesir. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di Arab Saudi, sehingga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pun wafat di Mekah pada hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau hidup di rentang masa antara tahun 1710 sampai 1812, adalah ulama fikih mazhab Syafi'i, pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan,
Beliau dilahirkan di desa Lok Gabang pada hari Kamis dini hari 15 Safar 1122 Hijriah. Bertepatan tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi sebagai anak pertama dari keluarga muslim yang taat beragama, yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Kitabnya yang paling terkenal ini banyak dijadikan rujukan hukum fikih mazhab Syafi'i di Asia Tenggara. Setelah sekitar 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah Kerajaan Banjar, akhirnya dipagar dalam pada hari Selasa, 6 Syawal 1227 Hijriah atau 1812 Masehi. Allah memanggil kembali Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadiratnya dalam usia 105 tahun. Karena dimakamkan di desa Kalampayan, beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Syekh Sulaiman atau yang dikenal dengan Inyak Canduang lahir di Kandung, Sumatera Barat pada 1871 dan wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 1970. Ia menempuh pendidikan agama di Mekah bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Khatib, Syekh Zain Simabur, dan lainnya. Selain itu, Syekh Sulaiman juga berguru ke ulama Kelantan dan Patani, Thailand. Ia menimba pengetahuan dari Syekh Wan Ali Abdurrahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fatani dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani. Sekembalinya ke Indonesia pada 1950, Syekh Sulaiman turut serta dalam keanggotaan konstituante mewakili Persatuan Tarbiyah Indonesia Perti. Karya Syekh Sulaiman banyak menjadi sumber inspirasi bagi ulama di Asia Tenggara dan Jazirah Arab. Beberapa judul yang dikenal antara lain, Diyaus Siroj fil Isra wal Miraj, Samarotul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Insan, Dawaul Qulub fi Kisyah Yusuf wa Yakub, Risalah Al-Aqwal Al-Wasitah fi Zikri Warabitoh, Al-Kaulul Bayan fi Tafsiril Quran, serta Al-Jawahirul Kalamiyah. Syekh Sulaiman dianggap sebagai tokoh yang menyebarluaskan gagasan keterpaduan adat Minangkabau dan syariat lewat ungkapan Adaik Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Syekh Said Usman, Mufti Betawi. Nama lengkapnya Said Usman bin Abdullah bin Akil bin Umar bin Yahya Al-Alawi, namun lebih dikenal dengan sebutan Habib Usman Mufti Betawi. Lahir di Pekojan, Jakarta, 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau tanggal 2 Desember tahun 1822 Masehi. Habib Usman adalah sahabat ulama besar Said Yusuf An-Nabhani, mufti di Beirut. Selama di Mekah, Habib Usman menimba ilmu pada Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Said Muhammad bin Husain Al-Hamshi, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Rahmatullah. Semasa hidupnya, Mufti Betawi berhasil menulis karya sebanyak 109 buah. Dalam memutuskan suatu perkara ia dikenal sangat tegas. Tak heran kalau ulama-ulama asli Jakarta yang ada sekarang sangat mengagumi sosok Mufti Betawi dan menjadikannya guru teladan. Syekhona Muhammad Kholil Al-Maduri Bangkalan. Syekhona Muhammad Kholil Al-Maduri Bangkalan lahir pada 11 Jamadil, akhir 1235 Hijriah, atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, di Bangkalan, Madura. Syekhona Kholil berasal dari keluarga ulama. Beliau sempat berguru kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Syekhona Kholil semasa mudanya berhasil menghafal Al-Quran, hafiz, juga mampu menguasai Qiraah 7 atau 7 cara membaca Al-Quran. Tahun 1859 Syekhona Kholil menuju ke Mekah. Ia bersahabat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekembalinya ke tanah air, Syekhona Kholil mendirikan pondok pesantren di daerah Cengkebuan, 1 km dari tanah kelahirannya. Pada masa penjajahan Belanda, beliau sudah sepuh dan tak lagi mampu terlibat langsung dalam kontak fisik. Namun ia sangat aktif menumbuhkan sikap perlawanan kepada para pemuda di pondok pesantrennya. Akibatnya, Syekhona Kholil ditahan Belanda karena dituduh melindungi para pemberontak. Muhammad Kholil Al-Bangkalani wafat pada usia 106 tahun pada 29 Ramadan 1341 Hijriah atau tanggal 14 Mei tahun 1923 Masehi. Semasa hidup telah membina kader-kader ulama untuk generasi setelahnya, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Buguri Al-Batawi Al-Jawi. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Buguri Al-Batawi Al-Jawi, lahir di Bogor, Jawa Barat,
pada 14 Syaban 1278 Hijriah atau pada tanggal 14 Februari tahun 1862 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Buguri Al-Batawi Al-Jawi. Pendidikan agamanya didapat langsung dari orang tuanya. Semasa muda, ia telah mampu menghafal Al-Quran, tahun 1299 Hijrah ke Betawi, Jakarta, untuk menimba ilmu kepada Said Usman. Tidak puas juga, ia kemudian menuju ke Mekah. Selama di Mekah, Mukhtar Al-Buguri belajar kepada ulama termasyur, Syekh Ahmad Al-Fatani. Ia juga diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram selama 28 tahun. Setiap kesempatan mengajar, ia selalu dikelilingi sekitar 400-an muridnya. Semasa hidupnya telah menulis berpuluh-puluh karya. Mukhtar Al-Buguri wafat di Mekah pada 17 Safar 1349 Hijriah, atau pada tanggal 13 Juli tahun 1930 Masehi. Syekh Abdul Hamid Asahan. Nama lengkapnya yaitu Syekh Abdul Hamid bin Mahmud. Lahir di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, tahun 1298 Hijriah atau pada 1880 Masehi. Sejak kecil ia belajar kepada saudara iparnya yang bernama Haji Zainuddin. Setelah itu belajar kepada ulama termasyur di Asahan bernama Syekh Muhammad Isa, Mufti Kerajaan Asahan. Syekh Muhammad Isa menganjurkan Abdul Hamid untuk menimba ilmu ke Mekah. Pasalnya, Abdul Hamid memiliki talenta untuk menjadi ulama. Sampai di Mekah, Abdul Hamid Asahan langsung diterima belajar di halakoh Syekh Ahmad Al-Fatani. Sayang, 2 tahun kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani meninggal dunia pada 1325 Hijriah. Walau berinteraksi hanya sekitar 2 tahun, rasa kasih sayang Syekh Ahmad Al-Fatani begitu kuat. Abdul Hamid Asahan kemudian berguru pada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Minangkabawi. Proses belajar ini sempat terganggu karena meletusnya Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sampai 1918. Beliau terpaksa pulang ke Tanjung Balai Asahan. Abdul Hamid kemudian mendirikan Madrasah Ulumil Arabiyah. Seiring berjalannya waktu, madrasah ini berkembang pesat dan menjadi termasyur di Sumatera Utara. Abdul Hamid Asahan melengkapi hidupnya dengan menulis berpuluh-puluh buku. Beliau wafat pada 10 Rabiul Akhir 1370 Hijriah atau pada tanggal 18 Februari tahun 1951 Masehi. Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari, lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli tahun 1626 Masehi. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan dan kegemaran mendalami ilmu agama. Beliau berguru kepada ulama-ulama ternama di Makassar, seperti Syekh Jalaluddin Al-Aidid. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama, pejuang, dan pahlawan nasional Indonesia, memberikan banyak kontribusi penting bagi bangsa ini. Beliau adalah seorang pemimpin perlawanan rakyat Goa melawan Belanda di tahun 1667 Masehi, mengobarkan semangat jihad dan menyusun strategi perang gerilya melawan Belanda di Banten. Terus melakukan perlawanan meskipun diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah sosok yang sangat penting dan berjasa bagi Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan nasional, ulama, dan pejuang yang patut kita teladani dan hormati. Kontribusinya dalam melawan penjajahan Belanda, menyebarkan agama Islam, dan mempersatukan bangsa patut kita kenang dan lestarikan. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah ulama Betawi yang terkenal di Mekah, Arab Saudi. Selain mengajar di Mekah, ia dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Junaid Al-Batawi diketahui sudah tinggal di Mekah sejak 1834, sampai akhir hayatnya. Berkat kiprahnya di Mekah, Syekh Junaid Al-Batawi menjadi sosok yang sangat dihormati dan kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Barat. Syekh Junaid Al-Batawi lahir di Pekojan, Jakarta, pada sekitar awal abad ke-19. Sejak berusia 25 tahun, ia bersama keluarganya sudah menetap di Mekah. Kehormatan sebagai Imam Masjidil Haram juga didapatkan oleh Syekh Junaid Al-Batawi. Bahkan beliau yang pertama, beliau merupakan alim ulama yang masyhur dan disegani, serta merupakan guru dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kapasitas keilmuannya diakui dengan mendapatkan gelar Syekhul Masyaikh yaitu gurunya para guru. Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi. Banyak ulama Nusantara yang karyanya dikaji di Timur Tengah, salah satunya Al-Alim
Alomah, As-Sufi As-Syaikh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampasi Al-Qadiri Al-Jawi As-Syafi'i, atau dikenal Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes lahir pada 1901 Masehi dengan nama asli Bakri dari pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Ayah Syekh Ihsan Jampes adalah ulama terkemuka pada zamannya yang merintis pondok pesantren Jampes pada tahun 1886 Masehi. Dan merupakan putra Kiai Haji Saleh, seorang kiai dari Jawa Barat yang leluhurnya masih memiliki nasab ke Syarif Hidayatullah Al-Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedangkan ibu Syekh Ihsan Jampes Nyai Artimah adalah putri Kiai Haji Soleh Banjar Melati, Kediri. Pada masa revolusi 1945, Syekh Ihsan Jampes memiliki peran yang krusial. Pesantren Syekh Ihsan Jampes menjadi tempat transit para pejuang sekaligus meminta doa. Bahkan Syekh Ihsan Jampes turut mengirim santrinya untuk ikut berperang melawan penjajah. Senin, 25 Zulhijjah 1371 Hijriah, atau September tahun 1952 Masehi, Syekh Ihsan Jampes wafat pada usia 51 tahun. Beberapa karya Syekh Ihsan Jampes antara lain, Tasri Al-Ibarat, Syarah dari Kitab Natijat Al-Mikot karya Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang, dan Siraj At-Tolibin, Syarah dari Kitab Minhaj Al-Abidin karya Imam Ghazali. Buya Hamka. Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Datuk Indomo serta populer dengan nama penanya, Buya Hamka. Beliau hidup antara tanggal 17 Februari tahun 1908 sampai tanggal 24 Juli tahun 1981. Beliau adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama. Dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar Doktor Kehormatan, sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah, dan masuk dalam Daftar Pahlawan Nasional Indonesia. Syaikh Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Banyak spekulasi mengenai asal-usul Hamzah Fansuri. Sebagian mengatakan dia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Nama Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah, dekat kota bersejarah Barus. Dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam, kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Dalam seminar Hamzah Fansuri yang diadakan oleh Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Republik Indonesia pada 2007. Claude Guilot dan Lutfi Kalus mengungkap temuan mengejutkan terkait sebuah nisan di pemakaman Bab Mala di Mekah dengan nama Syaikh Hamzah bin Abdullah Al-Fansuri, yang wafat pada 9 Rajab 933 Hijriah atau tanggal 11 April tahun 1527 Masehi. Karena itu kepastian lokasi makam Hamzah Fansuri masih membutuhkan studi lebih lanjut. Penyair dan ahli tasawuf Aceh abad ke-17 tersebut mendapat anugerah Bintang Budaya Parama Dharma pada tanggal 12 Agustus tahun 2013. Yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam acara penganugerahan Bintang Mahaputera dan Tanda Jasa di Istana Negara Republik Indonesia. Sejarah memberikan petunjuk bahwa para ulama Nusantara sudah jelas peranannya bukan hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejak masuknya Islam di Nusantara. Dinamika ajaran yang disampaikan oleh ulama, kiai, ustadz, pemimpin organisasi Islam dan para cendekiawan Muslim telah menanamkan dan menimbulkan sikap perlawanan terhadap penindasan, kezaliman dan penjajahan yang kemudian berkembang menjadi sikap membela tanah air dan bangsa serta membangkitkan semangat patriotisme. Kedudukan ulama yang tinggi dalam masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan Islam. Maka, penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa mereka, walaupun hanya dalam bentuk tulisan atau literasi mengenai mereka agar dapat terus dikenang oleh generasi yang akan datang.
Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.